Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Madani Tani. Apa yang ingin saya informasikan tentang video ini yaitu perlakuan perawatan tanaman cabai di saat musim hujan seperti saat ini. Jadi tetap tonton dan simak video ini sampai selesai dan setelah yang satu ini. Baik sahabat petani semua, seperti biasa sebelum kita masuk dalam konteks pembahasan tentang budidaya tanaman tersebut, alangkah lebih baiknya kita simak dulu seperti apa kondisi lahan yang ada dan kondisi kelebatan buah pada tanaman tersebut. Saat ini saya lagi berada di wilayah barat Magelang di lereng Sumbing. Saya berada di bawah tanaman cabai yang mana tanaman tersebut bisa dibilang kondisinya bagus, pembuahan juga maksimal, dan yang paling menarik adalah antraknosa atau patek itu bisa dibilang sangat minim. Seperti yang kita lihat di depan kita ini, buah cabai bergelantungan sangat banyak dan sangat memuaskan. Apa resep dan apa perawatan dari petani tersebut? Tentunya tidak lepas dari pengobatan atau fungisida yang digunakan. Jadi kalau ngomong tentang patek atau tentang layu maupun busuk batang, itu kembali lagi kepada perawatan lahan atau perawatan tanaman kita pribadi. Untuk tanaman ini memang dirawat sangat ekstra. Penyemprotan dilakukan dalam waktu 3 hari sekali. Pemetikan buah cabai juga 3 hari sekali. Jadi ketika tanaman cabai tersebut dipetik, disusul pelakuan penyemprotan. Itu yang kondisinya fatal. Jadi beberapa tanaman bila terjadi serangan patek itu langsung dilakukan penyemprotan fungisida. Jadi tidak disemprot semuanya. Nanti selang 1 hari setelah pemetikan itu dilakukan penyemprotan full atau penyemprotan semua tanaman. Terkait fungisida, tentunya menggunakan fungisida kontak dan sistemik. Mungkin bila terjadi masalah pada lahan atau masalah pada tanaman, itu alangkah lebih baiknya kita teliti dulu masalahnya dari mana dan seperti apa kondisi masalah tanaman tersebut. Karena ngomong tentang patek otomatis ngomong tentang pemupukan dan ngomong tentang kelembaban. Jadi sebelum kita spray itu kita harus memaksimalkan sinar atau kelembaban itu diminimkan. Beberapa tanaman yang terjadi kerimbunan itu alangkah lebih baiknya di tali rafia seperti ini agar sinar bisa masuk. Itu juga termasuk pencegahan. Dan yang kedua, kita berikan, kalau petani ini menggunakan kapur barus, itu untuk mencegah lalat buah. Karena lalat buah itu juga bisa menjadikan buah cabai itu rusak. Karena kalau terjadi sengatan atau pembusukan pada buah cabai dan itu bisa menetes ke buah lainnya, itu juga bisa menyebabkan jamur.
Jadi ini sekedar informasi sebelum kita melakukan penanggulangan, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu masalahnya dan fungisida yang kita gunakan tentunya tepat. Entah itu tepat sasaran, tepat dosis, dan tepat waktu. Dan bila sudah kita memaksimalkan penyemprotan atau kita menggunakan fungisida yang sudah maksimal, tentunya kita juga harus paham tentang pemupukan. Bila sudah terjadi serangan, pupuk-pupuk yang mengandung unsur nitrogen ataupun pupuk lainnya itu dihentikan dahulu. Jadi bisa kita lihat kondisi penyemprotannya pun sangat tebal untuk penanggulangan jamur tersebut. Untuk yang berwarna biru itu adalah tipe mancozeb yang ada bahan zincnya. Baik sahabat petani semua, mungkin informasi tentang penanggulangan jamur atau patek dan busuk batang itu memang bisa dibilang tidak mudah. Namun bila kita paham tentang apa yang menyebabkan masalah-masalah tersebut, insya Allah kita bisa mencegah hal itu merambah banyak ke tanaman kita. Mungkin informasi tentang perlakuan perawatan atau penyemprotan pada pencegahan tanaman cabai terkait antraknosa, busuk batang maupun layu itu kita pahami dulu masalah-masalah yang menyebabkan, baru kita tangani. Mungkin informasi ini yang bisa saya sampaikan. Banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.